Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menjadi pemimpin yang efektif. Saya Gevira Nurulzati sebagai moderator. Saya Intan Juliana Putri dengan NPM Akcir 036. Saya Febi Tania dengan NPM Akhir 038. Saya dengan Distavia Kartika Pratiwi dengan NPM terakhir 041. Baiklah, langsung kami mulai presentasi kami. Yang pertama, pertanyaan diskusi kasus 1. Max. Awal pendapat Anda tentang pernyataan Buckley bahwa pemimpin dan manajer berbeda. Jawaban saya setuju karena manajer bertugas dalam merencanakan, mengatur, dan mengkoordinasikan tim, sedangkan seorang pemimpin menjalankan ketiga fungsi tersebut sambil menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan pemikiran strategis yang dapat membantu tim bagi kemajuan perusahaan. Next. Soal berikutnya yaitu model atau teori atau isu kepemimpinan apa yang Anda lihat dalam kasus ini. Next. Jawabannya adalah model kepemimpinan dalam kasus di atas adalah model jalur tujuan atau path goal. Model ini menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Di mana model ini memiliki 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama bersifat pengarah, kedua pendukung, 3 partisipatif, dan yang keempat berorientasi prestasi. Next. Lalu soal nomor 3, ambil masing-masing 6 atribut kepemimpinan yang dianggap penting oleh perusahaan. Jelaskan apa yang Anda pikirkan tentang masing-masing atribut, kemudian bahas bagaimana atribut-atribut itu mungkin dikembangkan dan diukur. Next. Jawabannya, 6 atribut yang digunakan perusahaan ini adalah memetakan arah, memberi energi dan menginspirasi orang lain, menunjukkan etika, integritas, dan kepatuhan, mencapai hasil, meningkatkan standar, dan berinovasi secara cerdas. Atribut-atribut ini dapat dikembangkan dan diukur dengan dilihatnya kemajuan pada tim, apakah sudah mencapai hasil yang optimal dan memberikan dampak positif atau tidak. Next. Atribut itu sendiri berarti kualitas atau karakteristik dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila kepemimpinan dilakukan dengan menyesuaikan atribut perusahaan, jika dilihat dari atribut tadi, yang pertama itu memetakan arah, maka terstruktur pula kemana tujuan dan langkah awal bagi perusahaan untuk menciptakan tim yang baik. Lalu atribut yang kedua itu memberikan energi dan menginspirasi orang lain, itu dapat membantu jalannya proses kerja dalam perusahaan tersebut, dalam tim tersebut. Dan yang ketiga ada menunjukkan etika, integritas, dan kepatuhan dapat membangun branding sehingga pihak lain percaya bahwa kita melakukan hal yang benar. Kemudian poin yang keempat itu ada mencapai hasil. Ketika mencapai hasil yang optimal, maka tim yang menjalani dapat lebih termotivasi. Hal ini berkaitan dengan poin 5, yaitu meningkatkan standar. Jadi ketika kita mencapai hasil yang optimal, maka termotivasi dalam meningkatkan standar. Kemudian yang keenam ada berinovasi secara cerdas, yaitu dapat membantu perusahaan menemukan cara baru untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan produk atau layanan yang ditawarkan. Next. Soal yang terakhir yaitu apakah hal ini mengajarkan Anda tentang kepemimpinan? Ya, karena dapat mengetahui dan memahami bagaimana karakter kepemimpinan yang baik yang dapat berguna di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu kaitan kasus 1 dengan bab 17. Dalam kasus ini kita dapat mengetahui bahwa pemimpin dan manajer itu berbeda, karena pada dasarnya tugas pemimpin adalah memberi pengaruh dan inspirasi kepada orang lain, sedangkan manajer lebih pada posisi pekerjaan yang mengontrol situasi atau tugas dengan mengikuti proses atau metode. Seperti yang dikatakan Buckley, seorang pemimpin sama pentingnya dengan inspirasi, dan seorang manajer lebih banyak tentang proses. Dalam kasus ini juga kita dapat menentukan masalah kepemimpinan, yaitu pemimpin yang hebat tidak muncul begitu saja. Orang-orang berpikir bahwa jika Anda lulus dari Ivy League atau sekolah yang berperingkat baik, Anda itu pintar dan siap menjalankan bisnis. Itu tidak benar. Sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dipercaya dan orang yang menggunakan pikirannya untuk mencari tahu masalah dan ide-ide baru daripada internet dan bantuan dari luar. Teori yang dipercaya Buckley dalam membangun pemimpin yang hebat adalah berfokus pada hal-hal yang dapat dikembangkan seperti pemikiran strategis. Buckley juga percaya bahwa para pemimpin tidak boleh dipromosikan dan melalui organisasi terlalu cepat. Mereka membutuhkan waktu untuk mengalami kegagalan dan apa yang diperlukan untuk membangun kembali. Dalam hal ini juga kita juga dapat mengetahui sebuah pemimpin dengan integritas dapat dipercaya dan akan dikagumi karena berpegang teguh pada nilai-nilai yang kuat. Pemimpin ini juga berhak bertindak sebagai model yang kuat untuk ditiru orang, sehingga membangun seluruh organisasi dengan nilai budaya yang kuat dan efektif. Menjadi seorang manajer berarti fokus pada proses bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Menjadi seorang pemimpin berarti fokus pada inspirasi tenaga kerja untuk melakukan tugas yang ada dan mengerahkan semua upaya mereka ke dalam proyek itu. Para pemimpin juga fokus pada apa tugas yang sebenarnya ada dan memimpin dengan memberi contoh. Seorang pemimpin secara harfiah memimpin pengikutnya ke dalam keributan tetapi tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan untuk menginspirasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kemampuan terbaik mereka. Selanjutnya, pertanyaan diskusi kasus 2. Yang pertama ada jabarkan pelajaran kepemimpinan yang disediakan Starbucks Leadership Lab untuk para manajer gerai menurut Anda. Menurut saya, para manajer gerai harus memiliki sifat kepemimpinan yaitu kecerdasan dan dari pelatihan kepemimpinan manajer harus cukup cerdas untuk menafsirkan banyak informasi, memecahkan persoalan dan mengambil keputusan. Pengetahuan dan relevan pun juga harus dimilikinya. Dari kasus ini dicontohkan bahwa Starbucks Leadership Lab menampilkan pohon kopi hidup sampai teras pengeringan. Mereka mempelajari dengan mengunjungi sebuah pos yang dilengkapi dengan laptop. Dari pembelajaran ini, para manajer dapat membangun timnya dengan pengalaman yang telah ia dapatkan sehingga dapat membantu para karyawan yang kesulitan dan dapat memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, menurut Anda, peran apa yang dipegang oleh budaya organisasi dalam hal cara pemimpinnya memimpin? Menurut saya, budaya organisasi adalah semacam norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami, aturan, karakteristik yang diciptakan pemimpin perusahaan untuk membedakan sebuah organisasi yang dia pimpin dengan organisasi lain, yang bertujuan untuk menciptakan perilaku anggota, kebiasaan, dan inner working sampai ekspektasi masa depan yang dipakai pemimpin Starbucks dalam memimpin adalah dengan cara memberikan pengalaman, filosofi, perkembangan Starbucks, dan masih banyak lagi kepada para manajer supaya dapat diterapkan pengalaman tersebut di tempat kerja masing-masing. Melalui sebuah acara yang dirancang sedemikian rupa, supaya diharapkan dapat menciptakan integrasi ke dalam organisasi. Dengan begitu, masing-masing anggota organisasi dapat memahami nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Selanjutnya,
Yang ketiga, dengan menggunakan teori perilaku sebagai pedoman. Menurut Anda, hal apa yang lebih penting bagi seorang manajer gerai Starbucks, fokus pada karyawan atau keduanya? Menurut saya, fokus terhadap keduanya. Dewasa ini persaingan dalam dunia ekonomi memang sangat ketat. Perusahaan dituntut untuk tetap bertahan di segala kondisi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan adalah yang pertama, pemimpin atau manajer. Karena manajer yang mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur dalam kelompok atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan atau mencapai visi misi perusahaan sehingga menghasilkan kinerja karyawan yang berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau karyawan dalam mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Selain itu, dalam perusahaan ada unsur lain yang tak kalah penting, yaitu para karyawan mempunyai kinerja yang bagus dapat membuat tujuan segera tercapai. Karyawan dan manajer gerai, keduanya perusahaan tidak akan berjalan. Jika manajer gerai lebih mementingkan tugas, maka karyawan akan sulit untuk dikontrol karena karyawan merasa tidak ada yang mengawal sehingga mereka bekerja kurang produktif. Jika manajer mementingkan karyawan, maka dapat menghambat jalannya gerai yang dipimpin oleh manajer tersebut. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menempatkan perannya sebagai kepada semua bidang di dalam sebuah perusahaannya. Gerai untuk manajer gerai Starbucks sehingga dapat mengatur para karyawan agar bekerja dengan baik dan juga bisa memotivasi masyarakat. Selanjutnya. Dan yang terakhir, ada bagaimana seorang manajer gerai Starbucks menggunakan teori kepemimpinan situasional, teori jalur tujuan, dan kepemimpinan transformasi. Jika manajer Starbucks menggunakan teori kepemimpinan situasional, maka tidak langsung berpengaruh terhadap motivasi kerja, tetapi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maksud dari pernyataan ini adalah teori kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang beda yang dibawakan oleh setiap pemimpin tergantung pada kesiapan pengikutnya. Pada pendekatan situasional ini menekankan pada ciri-ciri pribadi. Pemimpinan dan situasional mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini dan membantu pemimpin dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Pendekatan situasional juga menekankan faktor konseptual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting seperti karakteristik yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting seperti karakteristik bawahan, sifat pekerjaan pemimpin, jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Maka dari penjelasan teori kepemimpinan, jika diterapkan pada gerai Starbucks, tidak dapat berpengaruh langsung dikarenakan manajer harus mendiagnosis dengan baik, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, serta adaptasi dan fleksibilitas atas yang terjadi pada pengikut atau karyawan, serta kemajuan teknologi dan berita yang sedang terjadi di lingkungan tersebut agar dapat memanfaatkan teori kepemimpinan situasional secara efektif. Next. Yang B, kepemimpinan pada model jalur. Tujuan ini menerangkan bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya dalam situasi kerja yang berbeda-beda. Teori ini memusatkan perhatian pada cara pemimpin mempengaruhi prestasi kerja bawahan tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalan meraih tujuan. Dasar dari teori ini adalah teori motivasi hadapan atau ekspektasi teori yang menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada harapan akan imbalan dan valensia atau daya tarik tersebut akan menjadi efektif karena efek positif yang diberikan pemimpin kepada para pengikut, kinerja, dan kepuasan. Teori tersebut dianggap jauh lebih efektif dan dapat langsung berpengaruh karena berfokus
pada bagaimana kepemimpinan mempengaruhi persepsi dan pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir ada kepemimpinan transformasi merupakan kemampuan kepemimpinan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan bagi individu, kelompok, maupun organisasi untuk menghasilkan informasi yang ditandai perubahan pada setiap tahapan kegiatan, sedangkan esensi kepemimpinan transformasi tampak pada proses menginspirasi, mengembangkan, dan memberdayakan pengikutnya. Dengan demikian, kepemimpinan transformasi merupakan proses menginspirasi dan memberdayakan individu, kelompok, dan organisasi. Maka, jika manajer Starbucks menerapkan teori kepemimpinan transformasi yang memiliki peranan di mana pemimpin meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha akan memberikan reaksi yang akan menimbulkan semangat dan mengakibatkan kinerja pada pengikut yang tinggi, dikarenakan memiliki berbagai cara untuk memberikan motivasi kepada pengikut manajer meningkat, memberi fasilitas kepada pengikut agar dapat bekerja dengan antusias dan efektif. Secara kepemimpinan ini jauh lebih efektif karena melalui pendekatan antara pemimpin, manajer dengan pengikut atau karyawan seolah tidak terdapat halangan seperti tahta atau jabatan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kaitan kasus 2 dengan bab 11, di mana salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen dan dalam karir adalah dengan mengetahui cara melangkah ke dalam sebuah posisi kepemimpinan. Dalam kasus ini, para manajer Starbucks dilatih untuk dapat menjadi pemimpin yang efektif dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan pemimpin. Seperti yang ada pada materi, di sini disebutkan bahwa sebagian besar pengalaman ini dirancang agar bersifat instruktif, bagi para manajer gerai. Namun, selain itu, para manajer gerai yang berada dalam posisi yang rentan setiap saat sampai yang memiliki peluang untuk berinteraksi dengan manajer puncak dari proses penyangraian, pengembangan racikan, dan fungsi layanan pelanggan perusahaan. Para manajer juga didorong untuk membagi apa yang telah mereka pelajari dari Leadership Lab dengan mengunjungi sebuah pos yang dilengkapi dengan laptop, di mana mereka diajak untuk dapat lebih mengenal tentang produk yang mereka miliki, dan dengan diadakan kegiatan pelatihan ini, para manajer dapat saling bertukar pikiran, hingga mungkin dari mereka ada yang mau melangkah keluar dari zona nyaman gaya kepemimpinan mereka, dan mencoba teknik-teknik baru yang mereka dapat, seperti yang dijelaskan pada halaman 134. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.